Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat kan dengan Ibu? Di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi yang kita pelajari masih tentang stoikiometri, yaitu tentang massa atom dan massa molekul. Kalau misalnya kita mau mengukur suatu massa benda, biasanya kita menggunakan apa sih alat ukurnya? Ya, neraca atau timbangan. Benar, alat ukur massa itu neraca atau enggak timbangan, sama aja ya. Tapi pertanyaannya, gimana sih cara kita mengukur suatu benda yang sangat kecil, lebih kecil daripada debu, suatu benda yang nggak bisa kita lihat? Kita pakai apa dong ukurnya? Nggak bisa kita mengukur atom itu pakai timbangan, nggak bisa, karena nggak bisa kita lihat ya. Oleh karena itu, digunakanlah suatu alat yang dinamakan spektrometer massa. Di sini, Ibu nggak akan menjelaskan tentang spektrometer massa itu seperti apa. Kalian bisa googling sendiri, bisa cari di internet kayak gimana sih alatnya, gimana sih cara kerjanya. Kalian bisa cari sendiri. Di sini, Ibu akan menjelaskan tentang massa atom rata-rata. Atom yang satu dengan atom yang lainnya belum tentu massanya sama. Masih ingat nggak istilahnya apa? Isotop. Atom-atom yang sama tapi massanya berbeda. Kayak beras aja atau apel. Satu buah apel dengan apel yang lainnya itu belum tentu massanya sama, padahal sama-sama apel. Oleh karena itu, di sini kita menggunakan namanya massa atom rata-rata. Ibu langsung ke contohnya aja ya. Contohnya gini, atom klorin memiliki dua isotop, yaitu Cl35 dan Cl37. Berarti di sini ada Cl atau klorin yang masanya 35 dan ada juga klorin yang masanya 37. Masing-masing persentasenya itu, kalau yang Cl35 75%, kalau yang Cl37 itu 25%. Yang ditanyakannya, berapa massa rata-rata dari klorin atau Cl-nya? Caranya itu kayak ini. Jadi massa atom rata-rata sama dengan persentase Cl yang 35 dikali massa si Cl35-nya ditambah persentase Cl37 dikali massa Cl yang 37 per 100%. Tadi kan Cl35 persentasenya 70%. Massa yang Cl35 berarti massanya 35. Kalau yang persentase Cl37 massanya atau persentasenya 25%, sedangkan massanya 37 per 100%. 75% itu berarti kan 0,75 ya. 0,75 kali 35 hasilnya itu 26,625. Ditambah 25% itu berarti 0,25. 0,25 dikali 37 hasilnya itu 9,25 per 1. Jadi 26,625 ditambah 9,25 sama dengan 35,5 SMA. SMA itu apa sih? SMA itu adalah satuan massa atom. Karena atom itu sangat kecil, massanya juga sangat kecil. Kalian bisa lihat di buku massa atom hidrogen itu berapa. Itu kecil sekali ya massanya. Jadi kita kalau kita menggunakan satuan yang biasa kayak kilogram atau gram, itu nanti di perhitungannya kan ribet. Oleh karena itu kita gunakan satuan sendiri, namanya satuan massa atom atau SMA. Contoh lainnya, misalnya ada tembaga, dia memiliki dua isotop, ada tembaga atau Cu63, ada juga Cu65. Berarti ada tembaga yang masanya 63, ada juga tembaga yang masanya 65. Jika massa rata-ratanya itu adalah 63,5 SMA, tentukan kelimpahan masing-masing isotopnya. Berarti yang dicari adalah persentasi si Cu63 dan Cu65. Sama, kita menggunakan cara yang sama dengan tadi.
Jadi massa rata-rata CU sama dengan persentase CU yang 63 kali massa CU yang 63 ditambah persentase CU yang 65 dikali massa CU yang 65 per 100%. Karena yang dicarinya itu persentasenya, jadi kita misalin aja si CU 63 kita misalkan persentasenya A, sedangkan CU yang 65 persentasenya adalah berarti 1 min A, karena total keseluruhannya kita anggap 1. Kita masukkan, berarti A dikali 63 ditambah 1 min A kali 65. 63 kali A itu berarti 63A ditambah 1 min A kali 65 berarti 65 kali 1 dikurangi 65A per 1. Hasilnya A nya itu sama dengan, lewat perhitungan kita tahu A nya sama dengan 0,75. Kalau A nya 0,75 kita kali 100% berarti 75%. Kalau CU 63 nya sama dengan 75%, berarti CU yang 65 berapa? Tinggal dikurangin aja sebenarnya. 1 min 0,75 sama dengan 0,25. Atau kalau kita jadikan presentasi berarti jadi 25%. Itu. Tadi ada massa atom rata-rata, sekarang ada massa atom relatif. Relatif itu berarti kita bandingkan dengan yang lainnya. Ketika kita mengukur massa suatu benda, sebenarnya kita itu membandingkan massa benda itu dengan massa benda yang lain. Kayak kita mengukur beras atau menimbang beras, berarti kita membandingkan si beras itu dengan timbangan atau anak timbangannya. Sama kayak kita mengukur atom, di sini ada namanya pembanding. Dalam pengukuran atom digunakan atom lain sebagai pembandingnya, itu C12 atau karbon dengan massa 12 SMA. ARX atau massa atom relatif si X itu sama dengan massa rata-rata 1 atom X per 1/12 massa 1 atom C12. Tadi massanya adalah 12 SMA. Contoh, jika massa rata-rata 1 atom N itu sama dengan 14 SMA, yang ditanya berapa sih massa atom relatif N-nya? Berarti ARN sama dengan massa rata-rata 1 N-nya. Tadi massa rata-ratanya berapa? 14 SMA per 1/12 massa 1 atom C12. Massa atom berarti 14 SMA per 1/12 kali 12 SMA ya, itu sama dengan 14. SMA per SMA-nya kan coret ya, jadi 14. Terus apa sih bedanya massa atom rata-rata sama massa atom relatif? Kalau massa atom rata-rata itu punya satuan. Tadi satuannya apa? SMA. Tapi kalau massa atom relatif dia nggak punya satuan. Itu bedanya. Ada massa atom rata-rata, ada massa atom relatif, sekarang ada massa molekul relatif. Kalau misalnya molekul sendiri itu kan gabungan dari 2 atau lebih atom. Massa molekul berarti massa keseluruhan dari atom-atom penyusunnya. Kalau massa molekul relatif berarti jumlah keseluruhan massa atom relatif si atom-atom penyusunnya. Kayak MR, misalnya ada molekul AXBY. Massa MR-nya itu berarti XAR A ditambah YARB. Tuh, kita ke contoh langsung biar ngerti ya. Di sini tentukan MR dari H2SO4 jika diketahui ARH-nya sama dengan 1, ARS-nya sama dengan 3, ARO-nya itu S-nya 32 ya. ARS-nya itu sama dengan 32, ARO-nya itu sama dengan 16. Berarti MR-nya 2 kali ARH. Kenapa 2? Karena H2 berarti hanya ada 2. 2 dikali ARH ditambah ARS karena S-nya cuma 1 tambah 4 ARO karena H2SO4, O-nya ada 4, makanya dikali 4 kali ARO. Masukin semua angkanya.
Nanti ketemulah AR dari H2SO4. Begitu. Oke, sampai sini saja penjelasan dari Ibu. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, bisa tanyain ke Ibu langsung. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.